Pria gila? Kening Anin mengkerut. Memangnya ada pria gila di dalam mall ini? Tanya Anin dengan polosnya. Mendengarkan pertanyaan Anin membuat Hana mendengus. Tentu saja ada. Jika tidak ada mana mungkin aku mengatakannya. Ucap Hana dengan sedikit mengeraskan suaranya. Di mejanya, Dika yang mendengarkan ucapan Hana lebih memilih menulikan telinganya dan melanjutkan pembicaraannya dan Gary yang sempat tertunda. Apa kau mendengar sesuatu Dika? Tanya Gary yang dapat menangkap ucapan Hana tertuju pada Dika. Dika mengangkat kedua bahunya acuh. Melihat respon Dika membuat Gary melipat bibirnya agar tidak tertawa. Karena untuk pertama kalinya ada wanita yang berani menyindir Dika secara halus. Jadi bagaimana? Apa kau yakin jika kita akan melanjutkan pembangunan perumahan itu? Tanya Dika mengalihkan ucapan Gary dengan membahas bisnis mereka. Mendengar pertanyaan Dika, Gary pun kembali fokus pada pembahasan bisnis mereka dan tak lagi memperhatikan Hana yang kini tengah menggerutu karena sikap sahabatnya. Hana, bagaimana kalau aku mengantarkanmu pulang ke rumahmu? Tawar Hans saat mereka sudah keluar dari dalam mall. Mendengar tawaran Hans, Amel pun sontak menyenggol lengan Hana seolah memberi kode. Hana terdiam beberapa saat sambil berpikir. Bagaimana ini? Aku tidak enak jika menolak tawarannya. Baiklah. Aku akan pulang bersama kakak. Balas Hana pada akhirnya. Hans melebarkan senyumannya. Merasa puas dengan jawaban Hana yang sesuai dengan keinginannya. Kak Hans, terima kasih untuk traktirannya hari ini. Aku sungguh tidak enak sekali. Ucap Hana merasa sungkan saat mobil Hans sudah melaju di jalan raya. Sama-sama. Tidak perlu sungkan begitu. Lagi pula aku senang melakukannya. Balas Hans seraya tersenyum. Hana pun turut tersenyum. Suasana di dalam mobil Hans pun terasa canggung setelah percakapan mereka terhenti. Karena untuk pertama kalinya Hana mau menerima ajakan seorang pria yang ingin mengantarkannya untuk pulang. Hana, bagaimana kalau minggu besok kita kembali pergi namun hanya berdua? Tanya Hans sambil menatap wajah Hana dengan intens. Hana tak langsung menjawab pertanyaan Hans, ia lebih memilih menatap wajah Hans yang sudah kembali menatap lurus ke depan. Sebenarnya aku tidak terbiasa bepergian dengan seorang pria seperti saat ini, Kak. Ucap Hana dengan jujur. Ia sungguh tidak ingin memberikan harapan pada pria itu. Apa kau belum pernah berpacaran sebelumnya? Tanya Hans yang sedikit terkejut mendengar ucapan Hana. Hana mengangguk membenarkan. Bahkan aku tidak pernah dekat dengan seorang pria sampai berada berdua di dalam mobil seperti saat ini. Balasnya. Hans melebarkan senyumannya. Beruntung sekali aku menjadi pria pertama yang bisa pergi bersamamu. Ucapnya lalu tertawa. Hana pun turut tertawa palsu. Ingatlah, aku hanya terpaksa melakukannya. Batin Hana tak ingin lagi membalas ucapan Hans. Mobil pun terus melaju membelah keramaian di malam hari. Selama dalam perjalanan Hana lebih memilih mengalihkan pembicaraan mereka agar Hans tak mempertanyakan kembali tawarannya untuk mengajaknya pergi berdua minggu besok. 30 menit berlalu, mobil Hans pun telah sampai di depan rumah orang tua Hana. Terima kasih telah mengantarkan aku pulang, Kak. Ucap Hana. Sama-sama. Balas Hans tersenyum. Hana yang hendak membuka pintu mobil menghentikan niatnya saat pergelangan tangannya dipegang oleh Hans. Hana, bagaimana dengan tawaranku tadi? Tanya Hans. Hana menghela nafasnya lalu menurunkan tangan Hans yang masih memegang lengannya. Akan aku pikirkan nanti, Kak. Balas Hana lalu turun dari dalam mobil setelah Hans menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Berani sekali dia menyentuhku. Gerutu Hana dalam hati sambil menatap mobil Hans yang mulai melaju meninggalkan rumah orang tuanya. Apa? Kak Hans mengajakmu kembali berkencan minggu besok? Tanya Amel setelah mendengar ucapan Hana pagi itu di kelasnya. Hana mengangguk membenarkan. Kau sangat paham bukan bagaimana aku jika dalam keadaan seperti saat ini? Tanya Hana. Amel mengangguk mengiyakan. Tapi tidak ada salahnya Hana jika kau pergi kencan dengannya. Mana tahu dengan berjalannya waktu kau akan merasa nyaman berada di dekatnya. Saran Amel. CK. Aku sungguh malas untuk melakukannya. Balas Hana dengan cepat. Kau selalu saja seperti itu. Kepala Amel menggeleng. Lagi pula Kak Hans itu pria yang baik dan kau juga mengakui jika kau cukup nyaman saat berbalas pesan dengannya. Aku memang nyaman saat berbalas pesan dengannya.
namun tidak saat berada di dekatnya. Apa kau tahu saat aku hendak turun dari dalam mobilnya dia dengan lancang memegang lenganku? Aku sungguh tidak menyukainya. Ucap Hana dengan wajah kesal. Astaga, Hana. Dia hanya memegang lenganmu bukan bagian sensitifmu. Decak Amel. Amel. Apa kau tidak bisa berpikir dengan baik, saat ini dia memang hanya memegang lenganku. Namun tidak tahu untuk hari esok hari. Sembur Hana. Hana mengangguk membenarkan. Kau sangat paham bukan bagaimana aku jika dalam keadaan seperti saat ini? Tanya Hana. Kedatangan Dika masuk ke dalam kelas mereka pagi itu pun memutuskan percakapan di antara mereka. Hana yang masih merasa kesal pada Dika karena kejadian di depan toilet kemarin pun mengalihkan pandangannya dari Dika seolah enggan menatapnya. Jadi kau berniat menolak ajakan Kak Hans minggu besok? Tanya Amel saat mereka berada di kantin siang itu. Hana menganggukkan kepalanya. Selain tidak suka dengan sikapnya, aku juga tidak suka berduaan dengan seorang pria yang tidak aku sukai. Balas Hana. Amel menggelengkan kepalanya. Jika kau terus seperti ini, aku yakin tidak akan ada pria yang mau mendekatimu lagi karena akan berujung kesia-siaan. Kau jangan sembarangan berbicara. Sembur Hana. Lagi pula kau itu terlalu berlebihan sekali, Hana. Bisa saja kan Kak Hans memegang lenganmu hanya karena refleks saja agar kau tidak turun dari dalam mobilnya. Ucap Amel. Hana terdiam dan berpikir. Sudahlah, aku sedang tidak ingin membahasnya untuk saat ini. Balas Hana lalu kembali fokus menikmati makanan di depannya. Hari-hari pun berlalu. Hans pun masih tetap pada pendiriannya untuk mendekati Hana dengan berbagai cara hingga membuat Hana sedikit luluh karena sikapnya. Jadi kau menerima ajakanku minggu besok? Tanya Hans merasa senang atas jawaban dari Hana. Hana menganggukkan kepalanya walau berat. Dengan banyaknya kebaikan dari Hans tidak mungkin lagi ia menolak ajakan pria itu. Lagi pula Hans terlihat bersungguh-sungguh mendekatinya. Baiklah, kalau begitu minggu besok aku akan menjemputmu. Ucap Hans menutup percakapan mereka siang itu di parkiran. Keesokan harinya, Hana yang hendak mengambil dompetnya yang ketinggalan di dalam jok motornya menghentikan langkahnya saat mendengar keributan dari balik pohon yang ada di dekat parkiran. Kenapa kau tiba-tiba saja memutuskan hubungan kita? Memangnya apa salahku? Suara seorang wanita yang terdengar keras itu pun semakin terdengar di telinga Hana. Mendengar suara keributan itu pun berhasil menarik perhatian Hana untuk mendekat ke sumber suara. Hana pun semakin mendekatkan langkahnya ke sumber suara dengan langkah pelan. Namun langkahnya harus terhenti saat seseorang memukul pundaknya. Hana, kenapa kau berjalan mengendap-endap? Tanya seorang wanita yang tak lain adalah Amel sahabatnya. Amel. Kau mengagetkanku saja. Decak Hana sambil mengelus dadanya. Lagi pula kenapa kau berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri saja? Cibir Amel. Mendengar ucapan Amel, Hana pun kembali teringat dengan niatnya yang ingin menguping pembicaraan dua orang di belakang pohon besar yang ada di depannya. Tanpa memperdulikan pertanyaan Amel, Hana pun kembali berjalan mendekat ke arah pohon. Namun nasib baik tidak berpihak kepadanya sebab ia tak lagi mendengarkan percakapan dua orang itu sebab mereka sudah pergi meninggalkan area parkiran. Hana pun membalikkan tubuhnya dan menatap tajam pada Amel. Ini semua karena kau. Jika saja kau tidak menghalangi jalanku, aku akan tahu siapa yang sedang berbicara di belakang pohon ini. Amuk Hana memukul lengan Amel. Hana, kau ini apa-apaan? Kenapa tiba-tiba saja menyalahkanku? Amel yang merasa tak terima disalahkan dan dipukul pun membalas dengan mencubit lengan Hana. Amel. Hana memekik kesakitan. Lagi pula kau itu sembarang saja memukul lenganku dan menyalahkanku tanpa sebab. Gerutu Amel. Hana mendengus. Apa kau tahu jika tadi aku mau menguping pembicaraan seseorang di belakang pohon ini? Tunjuk Hana kepada pohon besar di depannya. Amel menggelengkan kepalanya. Mana aku tahu? Lagi pula kau seperti tidak memiliki pekerjaan lain saja hingga repot-repot menguping pembicaraan orang lain. Balas Amel. Lidah Hana berdecak. Rasanya ia sungguh malas menanggapi ucapan Amel dengan mengatakan jika tadi ia sempat mendengar suara pria yang tidak asing di telinganya. Sudahlah. Aku ingin mengambil dompetku. Ucap Hana lalu berjalan ke arah motornya. Hana. Tunggu dulu. Amel pun mengejar langkah Hana.
Ada apa lagi, Amel? Kau ini sungguh membuatku naik darah, ya? Gerutu Hana. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk mengambil kotak bekalku yang ada di dalam jok motormu. Ucap Amel. Kau hanya ingin mengatakan itu hingga repot-repot mengejarku ke parkiran? Tanya Hana yang dianggupi oleh Amel. Amel. Hana semakin dibuat kesal karena niat tidak penting Amel membuatnya kehilangan jejak siapakah pria yang sedang berbicara di balik pohon besar tadi. Suara alarm yang terdengar memekakkan telinga pagi itu berhasil membangunkan Hana dari tidurnya. Sudah jam berapa ini? Gumam Hana sambil menatap jam di dinding kamarnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, Hana pun segera turun dari ranjang lalu melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Mama dan Papa sering sekali menginap di rumah nenek akhir-akhir ini. Untung saja aku sudah bisa bangun pagi karena alarm sehingga tidak terlambat. Ucap Hana sambil memoleskan bedak di wajahnya. Pagi itu Hana pun berangkat menuju kampusnya dengan membawa motor lebih santai sebab ia berangkat lebih awal. Di tengah perjalanan, Hana tiba-tiba teringat dengan kejadian kemarin saat ia mendengar suara seseorang yang sangat tidak asing di telinganya. Aku rasa aku tidak salah dengar. Suara orang itu memang sangat mirip dengan suara Kak Hans. Ucap Hana dalam hati. Tapi siapa wanita itu? Kenapa dia berbicara tidak terima diputuskan? Hana pun larut dalam pemikirannya. Beberapa menit berlalu, motor Hana pun telah sampai di parkiran kampus. Tanpa merasakan firasat buruk apapun, Hana pun segera melangkah menuju ruangan kelasnya. Baru saja selangkah kakinya masuk ke dalam kelas, wajah Hana pun sudah dihadiahi dengan siraman air hingga membuat bajunya turut basah. Oh, ternyata ini wanita yang sudah membuat Hans memutuskanku begitu saja. Cecar seorang wanita yang telah menyiram air di wajah Hana sambil menunjuk wajah Hana dengan tatapan berang. Apa-apaan ini? Bentak Hana lalu memegang telunjuk wanita di depannya yang sedang menunjuk wajahnya lalu meremas asterisnya kuat. Beraninya kau menyiram wajahku? Hana pun mendorong tubuh wanita itu dengan kedua tangannya hingga mundur ke belakang. Kau! Wanita itu menggeram lalu maju kembali menghadap Hana. Kau memang pantas mendapatkannya. Makinya lalu kembali menunjuk wajah Hana tanpa rasa takut. Kau masih bertanya apa kesalahanmu? Tanyanya lalu berdecih. Memangnya apa kesalahanku? Bentak Hana merasa berang. Wanita itu menatap remeh pada Hana. Dasar pelakor. Jika tidak karena kau kegatalan mendekati Hans, Hans tidak akan memutuskanku begitu saja. Semburnya. Hana terbelalak. Hans. Ucap Hana dengan suara meninggi. Untung saja suasana kelasnya pagi itu masih cukup sepi hingga keributan yang wanita itu buat tidak banyak terdengar oleh teman-temannya yang lain. Ya, Hans. Pria yang sedang dekat denganmu itu adalah Hans kekasihku. Aku ralat, mantan kekasihku karena dia memutuskanku begitu saja karena dirimu. Semburnya lagi. Karena aku. Hana menunjuk wajahnya. Dasar pelakor. Kau masih saja ingin mengelak. Wanita yang Hana perkirakan adalah kakak tingkatnya itu kini menatapnya dengan nyalang seolah mengajak perang. Mahasiswa baru seperti dirimu dengan kegatalan berani mengambil kekasihku begitu saja. Makinya. Hana. Amel yang baru saja datang dibuat tercengang melihat sahabatnya tengah bersih tegang dengan kakak tingkatnya. Kau diam di sana, Amel. Titah Hana saat Amel hendak maju ke arahnya. Jika dalam hal seperti ini Amel pastilah tidak akan tinggal diam dan akan membantunya untuk perang. Kau bilang apa? Aku kegatalan? Ucap Hana dengan tatapan tak kalah nyalang. Ya. Jika tidak kegatalan lalu panggilan apa yang pantas untuk wanita seperti dirimu? Semburnya. Kedua tangan Hana terkepal. Jika tidak mengingat jika saat ini ia baru menjadi mahasiswa baru di fakultas favorit, ia tidak akan segan melayangkan pukulan di wajah kakak tingkat yang belum ia ketahui namanya itu. Punya bukti apa kau menuduhku seperti itu? Tantang Hana sambil menahan emosi di dadanya. Wanita itu berdecil lalu mengeluarkan ponsel di saku celananya. Tangannya bergerak cepat berselancar di atas ponselnya lalu menunjukkan beberapa foto yang membuat Hana tercengang. Apa bukti-bukti ini tidak cukup? Wanita seperti apa dirimu yang dengan tidak malunya mau diajak jalan dengan pria yang sudah memiliki seorang kekasih? Tanyanya dengan sinis setelah menunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan Hana nampak berduaan dengan Hans. Hana tak gentar.
Tatapannya pun membalas menatap remeh kakak tingkatnya. Jika kau ingin menuduhku yang bukan-bukan, lebih baik kau cari tahu kebenaran dari foto yang kau ambil. Balas Hana. Benarinya kau masih mengelak. Berangnya. Lebih baik kau ralat perkataanmu itu karena aku bukan hanya pergi berudaan dengan kekasihmu, melainkan berempat. Balas Hana. Kau. Wanita itu nampak tak terima dengan perkataan Hana yang seolah tidak mengakui kesalahannya. Langkahnya pun semakin maju mendekati Hana. Saat tangannya hendak melayang menjambak rambut Hana, pergerakannya pun harus terhenti saat mendengar suara seorang pria di belakang Hana. Apa-apaan ini? Tanya Dika yang baru saja masuk ke dalam kelas. Mendengar suara Dika, Hana pun sontak membalikkan tubuhnya ke belakang. Sayang, lihatlah kakak kelas ini menuduhku mengambil pacarnya. Ucap Hana tiba-tiba lalu bergelayut manja di lengan Dika. Mendengar ucapan Hana sontak membuat Amel dan teman-teman mereka yang sudah berada di dalam kelas membulatkan kedua mereka bersamaan. Hana. Amel yang hendak angkat bicara kembali menghentikan niatnya saat mendengar Hana kembali berbicara. Kau lihat pria di sampingku saat ini? Dia adalah Dika kekasihku. Ucap Hana saat melihat Dika nampak terkejut karena tindakannya. Cih. Kau tidak usah mengada-ngada. Mana mungkin Dika kekasihmu? Ucap wanita itu meremehkan. Apalagi ia cukup mengenal Dika setelah Dika diangkat menjadi ketua tingkat di angkatan Hana. Tentu saja dia mungkin kekasihku. Apa penglihatanmu tidak bekerja dengan baik hingga tidak bisa melihat kedekatan kami saat ini? Ucap Hana merasa menang. Untung saja keterkejutan Dika membuatnya merasa untung sebab pria itu hanya diam namun tatapannya nampak tajam menatap kepadanya. Wanita itu dibuat terdiam. Ia dapat melihat jika Dika tak menolak sentuhan Hana saat ini bahkan menatap Hana tanpa berkedip. Lagi pula yang benar saja, aku memilih menggoda pria yang bagaikan batu kerikil dan meninggalkan kekasihku yang seperti mutiara ini. Cibir Hana. Tangan Hana pun semakin erat memeluk lengan Dika dengan tubuh yang mulai bergetar saat menyadari tatapan dingin dan tajam Dika kepadanya saat ini. Kau jangan terus mengelak wanita penggoda. Sudah jelas di foto itu kau pergi bersama Hans makan di sebuah restoran. Mantan kekasih Hans itu masih merasa tidak terima. Ceka. Bukankah sudah aku katakan jika aku pergi bukan hanya berdua dengan Kak Hans? Kami pergi berempat bahkan kekasihku ini juga ada di sana dengan temannya. Bukan begitu sayang? Tanya Hana menatap wajah Dika penuh permohonan. Dika hanya diam namun tatapannya kini menatap wanita yang sudah ia tebak adalah mantan kekasih Hans yang sedang melabrak Hana. Tatapan Dika kini terhunus tajam pada wanita itu seakan ingin mengulitinya. Lagi pula kekasihku ini jauh lebih tampan dari Kak Hans. Mana mungkin aku tergoda dengan pria yang level jauh dari kekasihku. Hana masih saja melanjutkan sandiwaranya. Monica, apa yang kau lakukan di sini? Mendengar suara Hans dari ambang pintu membuat wanita mantan kekasih Hans yang ternyata bernama Monica itu pun menatap pada Hans. Hans. Ucapnya dengan suara pelan. Hans pun berjalan dengan langkah lebar ke arah Monica lalu memegang lengan wanita itu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya lagi dengan suara sedikit meninggi. Hans benar-benar merasa malu dan marah saat mendapatkan kabar dari teman-temannya jika Monica mantan kekasihnya saat ini tengah menyerang Hana di kelasnya. Kau masih bertanya apa yang aku lakukan di sini? Monica menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini untuk memberi pelajaran pada wanita penggoda yang menjadi penyebab kau memutuskanku begitu saja. Ucap Monica dengan suara yang sudah meninggi. Hans menggeram. Ayo ikut aku. Ucapnya lalu menarik tangan Monica keluar dari dalam kelas Hana. Sebelum keluar dari dalam kelas Hana, Hans menatap Hana dengan tatapan tak terbaca setelah melihat tangan Hana nampak bergelayut di lengan Dika. Suasana di dalam kelas Hana pun mulai hening setelah kepergian Hans dan mantan kekasihnya yang sudah membuat onar di dalam kelas mereka. Hana. Amel yang sejak tadi berusaha untuk diam pun kembali angkat bicara. Hana mengangkat dagunya. Seolah bertanya ada apa pada Amel. Amel pun mengarahkan pandangannya pada tangan Hana yang masih bergelayut di lengan Dika lalu menatap wajah dingin Dika yang menunjukkan ketidakramahan saat ini. Kulkas. Hana tersenyum kaku lalu melepaskan tangannya dari lengan Dika. Apa yang kau lakukan? Tanya Dika dengan wajah yang semakin dingin dan tatapan semakin tajam. Aku tidak melakukan apa-apa.
Balas Hana lalu mengelus lengan Dika. Tatapan Hana pun beralih pada Amel. Amel. Sepertinya berdebat dengan mantan kekasih Kak Hans membuat tenggorokanku kering. Bagaimana kalau kau menemaniku ke kantin sebentar untuk membeli minum? Ucap Hana sambil melototkan kedua matanya pada Amel. Amel yang mengerti arti kode dari mata Hana pun mengangguk. Ayo. Kebetulan aku juga haus. Balasnya tanpa menatap wajah Dika yang saat ini sudah sangat menyeramkan. Hana pun segera menyambar tangan Amel lalu membawanya keluar dari dalam kelas mereka. Huh. Nafas Hana terdengar naik turun setelah sampai di kantin dengan berlari. Kau sungguh cari mati, Hana. Bisa-bisanya kau mengakui Dika sebagai kekasihmu. Cecar Amel setelah mengatur nafasnya. Aku hanya refleks saja saat melakukannya. Lagi pula jika aku tidak melakukannya kau pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan? Tanya Hana. Amel mendengus. Ini untuk ketiga kalinya kau dilabrak oleh wanita yang diputuskan pria yang tengah mendekatimu. Ucap Amel. Hana mengangguk membenarkan. Ini sungguh konyol. Baru saja aku berniat baik menerima tawaran Hans untuk pergi berdua dengannya dan sekarang aku sudah mendapatkan imbasnya. Rutuk Hana. Lidah Amel berdecak. Aku sungguh menyesal menyuruhmu dekat dengannya jika seperti ini kejadiannya. Sesal Amel. Sudahlah. Mulai saat ini aku tidak ingin berurusan lagi dengan pria yang berusaha mendekatiku. Aku sungguh muak dan kapok. Amel mengelus lengan Hana. Aku tidak menyangka jika Kak Hans mendekatimu saat dia masih memiliki seorang kekasih. Bukankah sudah aku katakan kepadamu sejak awal saat kita berada di mall aku seperti melihatnya bersama seorang wanita? Dan sekarang aku baru ingat jika postur mantan kekasihnya tadi sangat mirip dengan postur tubuh wanita yang aku lihat waktu itu. Aku kira Kak Hans itu pria baik-baik dan tidak mungkin mendekatimu jika dia masih memiliki kekasih. Ucap Amel merutuki kebodohannya. Sudahlah. Tidak perlu kau pikirkan lagi. Lebih baik kita minum dan segera kembali ke dalam kelas. Ucap Hana yang diangguki oleh Amel. Kau yakin ingin masuk ke dalam kelas? Amel nampak ragu saat langkah mereka sudah dekat di depan kelas mereka. Sebenarnya aku tidak yakin. Tapi mau bagaimana lagi, jam kuliah kita sudah hampir dimulai dan sebentar lagi dosen pasti akan datang. Balas Hana. Apa kau tidak takut jika kebohonganmu akan membuat heboh satu kelas? Tanya Amel sambil memegang lengan Hana. Sudahlah, aku akan memikirkannya nanti. Balas Hana lalu menarik tangan Amel masuk ke dalam kelas mereka. Kedatangan Hana dan Amel kembali masuk ke dalam kelas membuat teman-teman mereka kini menatap Hana dengan wajah penuh pertanyaan. Apa benar jika Hana memiliki hubungan dengan Dika? Bisik salah satu teman mereka pun terdengar di telinga Hana. Namun Hana berpura-pura menulikan telinganya sambil melihat kursi yang masih kosong untuk mereka duduki. Sial sekali. Kenapa kursi kosongnya hanya berada di belakang Dika? Rutuk Hana dalam hati. Bagaimana ini Hana? Tanya Amel yang turut memperhatikan kursi kosong di belakang Dika. Sudahlah. Ayo. Balas Hana berusaha memasang wajah tenang walau saat ini detak jantungnya bekerja dengan cepat saat mata elang Dika kini terhunus kepadanya. Matilah kau Hana. Batin Hana merasa takut karena kini Dika tak melepaskan tatapan tajamnya dari dirinya.